Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Sandia Prasvita. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan terkait Search Engine Optimization atau yang biasa kita kenal SEO. SEO adalah tindakan atau praktik untuk mengoptimalkan website Anda. Optimasi ini akan memungkinkan search engine atau mesin pencarian dalam menilai apakah website Anda layak untuk ditampilkan di posisi teratas hasil pencarian atau tidak. SEO merupakan hal yang sangat penting dalam mengoptimalisasi website kalian, di mana pengunjung akan mengunjungi website jika sebuah website terdapat di ranking teratas dalam pencarian mesin Google. Jika website kalian sudah dibuat dengan baik, dengan bagus, desain yang menarik, tapi websitenya berada di ranking 20 lebih pada page di Google, mungkin website kalian tetap tidak akan dikunjungi. Namun apabila kalian sudah cukup mendesain dan mendevelop sebuah website dengan baik, dan Anda juga mengoptimalkan search engine optimization sedemikian sehingga website kalian berada di ranking teratas dalam mesin pencarian Google. Hal tersebut akan meningkatkan peluang pengunjung untuk dapat mengunjungi website kalian. SEO adalah serangkaian teknik yang dilakukan agar website dapat dengan mudah ditemukan oleh pencari informasi melalui search engine, di mana saat ini search engine yang sering kita gunakan adalah search engine Google. Ada dua strategi dalam SEO, yang pertama adalah black hat, yang kedua adalah white hat. Strategi yang disarankan adalah strategi SEO white hat, di mana untuk strategi black hat, misalnya menduplikasi konten, seperti misalnya keyword yang kita tuju adalah jual bunga. Nah, kata-kata jual bunga itu kita copy paste dalam website tersebut sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mungkin bisa juga kita menggunakan invisible text, di mana kata jual bunga tersebut kita perbanyak sebanyak-banyaknya, lalu kita lakukan invisible text, di mana teks itu kita samarkan menjadi warna background sedemikian sehingga teks tersebut tidak terlihat. Hal tersebut akan dengan cepat meningkatkan website kalian berada di page teratas dalam mesin pencarian Google. Namun saat ini Google sudah lebih pintar untuk mendeteksi strategi black hat. Jika website kalian terdeteksi melakukan SEO black hat, Google akan menandai website kalian dan mungkin website kalian akan di blacklist. Yang kedua adalah strategi SEO white hat. Strategi SEO white hat merupakan strategi yang disarankan. Namun untuk melakukan strategi ini dibutuhkan kesabaran karena butuh waktu yang cukup lama untuk meningkatkan website kita berada di ranking teratas dalam mesin pencarian Google. Strategi white hat misalnya kita memberikan konten yang relevan, lalu melabelkan image dengan baik atau melabelkan foto atau gambar dengan baik, memberikan link yang relevan, lalu menggunakan kalimat dengan spelling yang bagus dan grammar yang baik. Dan terakhir kita bisa menggunakan judul pada halaman dengan menggunakan kalimat yang unik namun tetap relevan. Jadi di sini saya simpulkan bahwa black hat SEO adalah serangkaian teknik yang dilakukan untuk mengakali sistem search engine agar sebuah website dapat menempati urutan terbaik dalam mesin pencarian. Dan untuk white hat SEO atau natural SEO adalah serangkaian teknik optimalisasi yang fokus kepada pengoptimalisasi keyword melalui meta tag, seperti title tag, meta description tag, meta keyword tag, dan tag-tag yang lainnya. Sebelum kita mempelajari SEO lebih lanjut, kita lihat perbedaan antara Google AdWords dan juga SEO natural. Misalnya kita melakukan pencarian pada Google dengan keyword hosting murah. Ini adalah web-web yang tampil pada page pertama halaman Google. Ada 4 website di sini. Ini menggunakan AdWords dengan ada tandanya ad di sini. Artinya apa? Artinya website-website ini membayar fasilitas yang tersedia pada Google AdWords. Agar apa? Agar websitenya berada pada page teratas pada mesin pencarian Google. Ada 2 website di bawahnya, tidak ada tanda ads di sini. Artinya apa? Dia mengoptimalkan SEO natural untuk berada di ranking teratas mesin pencarian Google. Baiknya seperti apa? Apakah kita menggunakan Google AdWords atau kita mengoptimalkan SEO secara natural?
Ya, jika kita memiliki budget atau dana, ya kita bisa menggunakan Google AdWords untuk meningkatkan website kita berada di peringkat teratas di mesin pencarian Google. Namun jika kita belum memiliki budget, ya kita bisa mengoptimalkan SEO lebih baik lagi. Strategi terbaik adalah kita mengoptimalkan SEO natural, namun juga kita bisa kombinasikan dengan Google AdWords. Itu akan lebih baik. Kunci keberhasilan dalam SEO adalah memilih dan mengolah keyword dengan tepat. Di sini dikatakan 90% suksesnya SEO atau gagalnya sebuah SEO adalah pada pemilihan keyword. Kita bisa kunjungi website ini untuk melakukan pemilihan keyword. Buka web tersebut. Website ini digunakan untuk membantu kita dalam menentukan keyword yang akan kita gunakan dalam SEO. Misalnya, kita gunakan kata jual bunga di Jakarta. Lalu kita pilih Indonesia dan klik search. Ini adalah hasil penelusurannya. Search volume, jumlah pencari dengan keyword tersebut dalam bulan ini, jumlahnya 50. Ini bisa kita lihat grafiknya. Untuk bulan Mei 50. Ini SEO difficulty. Kita dapat mengestimasi kompetitor untuk SEO natural di sini. Jika nilai SEO difficulty-nya semakin besar, maka tingkat kesulitannya semakin tinggi. Ini paid difficulty. Jika kita ingin menggunakan Google AdWords, kita bisa ganti dengan misalnya jual bunga saja. Search volumenya lebih tinggi. Untuk di bulan ini SEO difficulty-nya 36, paid difficulty-nya 59. Berikut ini adalah strategi yang digunakan untuk memilih keyword yang harus kita buat. Pertama, kita tentukan keyword targeted-nya dan keyword global. Keyword targeted adalah keyword yang lebih spesifik. Untuk keyword global, keyword yang lebih umum. Untuk keyword targeted paling sering digunakan oleh pengunjung, contohnya jual tas wanita, jual kemeja pria, jual buku bekas. Untuk keyword global, biasanya digunakan oleh toko online yang memberikan banyak layanan. Ini contoh-contoh dari keyword targeted dan keyword global. Contoh keyword targeted, jual bunga murah, jual bunga segar di Jakarta, rangkaian bunga, bunga segar di Jakarta. Untuk keyword global, jual bunga segar, bunga. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan dari keyword targeted dan keyword global. Jadi biasanya kalau keyword global, keywordnya lebih sering banyak dicari karena sifatnya global. Kalau targeted lebih sedikit daripada keyword global karena sifatnya tertarget. Selanjutnya kita tentukan keyword yang menjadi keyword utama dalam SEO kita. Keyword utama adalah keyword yang diletakkan pada meta tag untuk halaman utama website seperti halaman home. Tipsnya, untuk awal, jangan gunakan keyword yang sulit dulu. Bidik keyword yang lebih mudah. Jadi, caranya gimana? Caranya tadi yang di website saya jelaskan sebelumnya. Kita cari yang difficulty-nya rendah. Contoh keyword utama, kita bisa pilih satu keyword global dan dua keyword targeted. Misalnya, untuk keyword globalnya, jual bunga. Untuk keyword targetednya, bunga murah Jakarta dan bunga segar Jakarta. Selanjutnya, tentukan keyword sekunder untuk subhalaman. Usahakan setiap halaman memiliki keyword yang berbeda-beda. Keyword tetap menggunakan gabungan dari targeted dan global. Tipsnya, untuk awal jangan gunakan keyword yang sulit dulu, bidik keyword yang lebih mudah. Contoh keyword sekunder, kita pilih 3 keyword targeted dan 1 keyword global. Untuk keyword targetednya, contohnya jual bunga segar di Jakarta, jual bunga murah, bunga segar murah. Untuk keyword globalnya, kita pilih bunga segar.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara meletakkan keyword pada tag. Kita bisa menyisipkan keyword pada tag seperti pada meta tag name description. Di dalam konten kita bisa sisipkan keyword-keywordnya. Lalu pada meta tag name keyword kita bisa menyisipkan keyword-keywordnya dalam atribut konten. Kita juga dapat menyisipkan keyword-keyword pada tag image dalam atribut alternative image text. Berikut ini contoh untuk menyisipkan keyword pada tag dalam WordPress. Misalnya kita mau menyisipkan keyword-keyword dalam tag image, kita bisa memilih menu media, pilih library. Nah, setiap image ini kita sisipkan keyword pada atribut alternatif teksnya. Kita edit. Kita bisa sisipkan keyword di alternatif teks di sini. Misal, keyword yang kita pilih adalah produk terbaik. Jika lebih dari satu keyword, kita bisa tambahkan koma. Produk terbaik di Jakarta, misalnya. Update. Jika kita ingin menambahkan keyword-keyword dalam tag-tag yang lain, kita bisa install plugin, pilih plugin, add new, cari di sini SEO. Kalian bisa install Yoast SEO. Namun plugin ini berbayar, jadi kita coba menambahkan keyword-keyword dalam tag-tag yang lain dalam source code-nya. Kita bisa masuk ke si panelnya, terus pilih File Manager, Public HTML. Nah, untuk menyisipkan meta tag-nya, kita pilih Content, Themes. Karena kita pakai tema salient, kita pilih salient. Di sini ada header, pilih header. Edit. Kita bisa sisipkan meta tag tersebut di bawah sini. Kita enter. Kita tambahkan meta tag name description dan meta tag name keyword. Di sini kita bisa sisipkan keyword-keyword yang Anda pilih. Misalnya produk terbaik, produk terbaik di Jakarta. Untuk yang meta tag name keyword, kalian bisa sisipkan keyword-keywordnya juga di sini. Save. Untuk perubahan tersebut, kita tidak bisa lihat perubahannya dalam website, tapi kita bisa lihat source code-nya dalam klik kanan di sini, klik inspect. Jadi klik kanan di mana di browsernya, inspect. Kita bisa lihat pada bagian atas, head, di bawahnya ada meta tag yang sudah kita tambahkan, meta tag name description, ini keywordnya, meta tag name keyword, ini keywordnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan keyword-keyword pada tag body, artinya kita menambahkan keyword tersebut dalam body website kalian. Strateginya adalah menyisipkan keyword-keyword ke dalam artikel atau posting dari website kalian. Ini adalah artikel Search Engine Optimization. Jadi setiap kita membuat artikel, selalu sisipkan
keyword-keyword yang telah kita pilih untuk SEO. Ada beberapa cara untuk melihat page rank website kita. Kita bisa kunjungi ini. Berikut ini adalah website untuk mengecek atau mengetahui peringkat website kita dalam mesin pencari. Misalnya, contoh kita masukkan websitenya Google. Untuk kasus nanti, kalian bisa masukkan website kalian ke dalam form ini untuk melakukan nilai dari page rank-nya. Ini hasil nilai dari page rank-nya adalah 9 dari 10 untuk website Google. Saat ini banyak pengunjung mengunjungi sebuah website melalui mobile. Jadi perlu dicek apakah website Anda sudah mobile friendly atau belum. Kita bisa melakukan cek dalam link website tersebut. Nah, ini adalah website untuk mengecek apakah website kalian sudah mobile friendly. Tinggal kalian masukkan URL website kalian. Ini adalah hasil penilaian dari mobile friendly. Website yang saya cek di sini dikatakan halaman tidak mobile friendly. Ada beberapa yang harus diperbaiki. Selanjutnya, pengunjung akan lebih senang mengunjungi sebuah website jika website itu kecepatannya cukup baik. Kalian bisa mengecek kecepatan website kalian dalam link website tersebut. Ini adalah website yang digunakan untuk melihat kecepatan website kalian sudah baik atau belum. Dan terakhir, untuk membuat website itu lebih cepat, paling mudah yang kita lakukan adalah menggunakan gambar-gambar atau image dengan resolusi yang rendah, namun tetap memiliki kualitas gambar yang baik. Kalian bisa menggunakan link pada website tersebut untuk mengkompres foto atau gambar yang kalian ingin upload ke dalam website. Berikut ini adalah website yang digunakan untuk mengkompres image atau foto yang kalian ingin upload nantinya ke dalam website. Jadi fotonya akan terkompres dengan resolusi yang rendah, namun gambar tetap memiliki kualitas yang baik. Sekian penjelasan dari saya terkait Search Engine Optimization atau SEO. Saya Desta Sandia Prasvita. Terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.